Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus.
Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kalau kita boleh ada di tempat ini, itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah kami mau memberikan yang terbaik dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Dan kami percaya ketika Engkau hadir, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, dan kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saya ajak Tuhan untuk bangkit berdiri, dengan segenap hati kita katakan lagu ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
Engkau lebih dahsyat lagi. Bertahtalah Tuhan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya katakan, mari kita bersukacita hari ini. Kita siap tertawa bersama Tuhan, amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, di tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama Tuhan sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Sama-sama kita katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama. Mari angkat tangan kita katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, la la, haleluya. La 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 la, la 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 la, la la, Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, la la, haleluya. La 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 la, la 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 la, la la, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Ada sukacita, amin. Lebih siap lagi memuji nama Tuhan, karena nama Tuhan yang layak dipuji. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Oh, sama-sama rayakan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan sebagian apa yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan juga Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa
berdiri dengan segenap hati kita kata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biar firman-Mu berdaulat atas setiap dari kami. Tuhan, kami berdoa, Kau urapi setiap dari kami, urapi pendengaran kami, urapi hamba untuk menjadi saluran berkat bagi tempat ini. Roh Kudus, kami undang Kau di tempat ini. Roh Kudus, biar Kau berbicara bagi setiap dari kami, satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Biar setiap dari kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengarkan suara-Mu, dan keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim worship leader, tim pemusik. Shalom saudara. Ya puji Tuhan, kita di bulan Juni sudah beberapa hari lagi sudah masuk ke bulan Juli ya. Tanpa terasa kita melewati setengah tahun ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga mungkin sudah merayakan Pentakosta. Nah, hari ini izinkan saya untuk kita banyak berbicara tentang Roh Kudus ya. Mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 7 next. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada beberapa murid selama 40 hari. Dan kemudian murid-murid disuruh menunggu. Ya. Nanti di Yerusalem tunggu, ya, kamu akan diperlengkapi dari tempat yang tinggi. Ada Roh Kudus yang akan dicurahkan. Dan kemudian mereka menunggu. Tetapi ada sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan ini, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi kalau kita pikir, kok Tuhan
tinggalin kami sih, tinggalin murid-murid? Kenapa enggak Tuhan langsung aja gitu sama murid-murid melayani misi gitu ya. Tetapi ada penekanan Tuhan bahwa lebih berguna pada saat Tuhan Yesus ada di surga. Kemudian ada penghibur, ada roh penghibur yang akan datang. Jadi ternyata selain lebih berguna Tuhan Yesus naik ke surga, dia berdoa buat kita. Tetapi ada lebih berguna juga, ada roh yang ada di dalam dia diberikan kepada kita. Nah, kalau saudara ingat peristiwa Tuhan Yesus itu pada saat dia mau melayani, dia dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, dan pada saat Tuhan Yesus dibaptis air, di situ langsung ada baptisan Roh Kudus. Makanya kita sering dengar kalau Roh Kudus itu lebih digambarkan seperti burung merpati, ya kan? Nah, pada saat Tuhan Yesus itu dibaptis, naik bangkit dari air, kemudian ada roh seperti burung merpati. Nah, saudara tahu pada saat mulai pelayanan, Tuhan Yesus itu masuk ke dalam pencobaan dulu. Setelah dibaptis, ternyata tidak langsung pelayanan. Tetapi Tuhan Yesus diizinkan masuk ke dalam pencobaan selama 40 hari. Sebelum Yesus berhasil mengalahkan iblis, yaitu dengan 3 pencobaan, Yesus sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Makanya di sini Tuhan Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kadang-kadang memang namanya ditinggalkan tuh gak enak. Tetapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia malah memberikan roh yang ada di dalam dia, diberikannya kepada kita. Dan roh itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh itulah yang akan menolong kita. Dan di sini dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, makanya ada apa dengan penghibur, penolong ini yang dibilang lebih berguna bagi kita. Nah, kemudian mari kita buka ya di nextnya, Yohanes 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan ini ada beberapa penekanan. Apabila ia datang, ia akan menginsafkan. Insafkan itu artinya menyadarkan. Ya, saudara, kalau namanya menyadarkan seseorang itu tidak bisa langsung, saudara. Ya, kalau di kisah cerita Alkitab itu menyadarkan anak bapak kepada anak itu kadang-kadang gak gampang. Stop main game gitu ya. Stop ini, udah ayo baca Alkitab. Kadang-kadang butuh. Gak bisa cuman ngomong 10 menit langsung dia sadar gitu ya. Kemudian kadang-kadang berbulan-bulan ngomongnya, terus ingetin dia, ayo makan, ayo belajar. Kadang-kadang butuh waktu. Nah, kalau di Alkitab itu, saudara ingat tentang anak yang hilang? Ya. Jadi ada anak sulung, ada anak bungsu. Tetapi di saat anak bungsu sudah keluar dari rumah, dia memboroskan, berfoya-foya. Dan ada satu titik di mana ia mengalami keadaan di mana, dan pada suatu saat dia menyadari kesalahannya. Jadi kadang-kadang namanya menyadarkan, membuat seseorang sadar, itu butuh waktu. Dan kadang-kadang kalau Tuhan mau menyadarin kita juga kadang-kadang butuh waktu, saudara. Makanya kita perlu cepet-cepet, ayo sadar, cepet ya. Jangan lama-lama. Dan dikatakan di sini, ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia. Jadi untuk menyadarkan dunia,
supaya kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, itu butuh Roh Kudus. Kadang-kadang menjadi PR buat kita, kadang-kadang kita mau supaya supaya keluarga kita, orang tua, mertua, ya mungkin kakek nenek kepengen cepat-cepat bertobat gitu ya. Dan itu butuh namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa membalikkan hati seseorang itu kepada Tuhan. Dan ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan kemudian ayat ayat 12 di sebelah kanannya, maaf ya agak kecil. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya kalau dengar cerita Tuhan Yesus ngomong kayak gini, banyak hal yang aku mau cerita. Berarti ada banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan di dalam diri kita setiap masing-masing. Banyak hal, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Dan di ayat-ayat 16, di Yohanes pasal 16 ini, dia dikatakan apabila ia datang, ia akan menginsafkan. Apabila ia datang, ayat ke-13, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Kemudian dia juga akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, di ayat yang lain, di Kisah Rasul 1 ayat lain, apabila kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Jadi banyak hal yang Tuhan mau cerita, Tuhan Yesus mau cerita kepada murid-muridnya. Roh Kudus ini sesuatu penting dalam diri kita. Tapi tidak semua orang bisa menanggung, menangkap, memahami dengan cepat. Tapi Tuhan sudah memberikan jalur-jalurnya. Pada saatnya nanti kamu akan terima kuasa. Jadi kita butuh namanya menanti-nantikan Tuhan. Butuh namanya kita minta sama Tuhan, Roh Kudus penuhi aku, terima. Aku mau terima Roh Kudus. Jadi tadi kembali lagi, lebih berguna Tuhan Yesus naik ke surga. Dan lebih berguna Roh Kudus bagi kita. Katakan sebelah kiri dan kanannya, lebih berguna Roh Kudus datang kepada kita. Katakan kiri kanannya. Ya, jadi saudara, saya mau mungkin beberapa perjalanan hidup kita itu kita lewatkan bersama dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus, kita memuji Tuhan Yesus, kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi ada suatu pribadi yang Tuhan Yesus katakan lebih berguna bagi kita, yaitu Roh Kudus. Nah, kapan terakhir kita berbicara sama Roh Kudus? Kapan terakhir kita ngomong, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Roh Kudus, pimpin aku. Roh Kudus, ajari aku. Roh Kudus, beritahukan kepada aku apa yang harus aku lakukan. Ya. Jadi pada saat saya sudah mulai sadar akan hal ini, saya agak berubah dalam doa. Ya, doa saya karena saya tahu ada satu pribadi roh yang Roh Kudus itu diberikan sama kita itu sebagai penolong, sebagai penghibur. Di situ kita bisa berdoa, Tuhan, hari ini aku bangun, aku butuh Engkau. Roh Kudus, aku butuh Engkau. Tolong aku. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita melewatkan waktu-waktu itu, ya itu waktu yang bisa lewat sia-sia aja. Waktu yang bisa kita kayak nonton TV, habis itu udah ngantuk tidur gitu ya, selesai lewat aja. Tetapi ada waktu-waktunya di mana Roh Kudus itu mau bekerja di dalam kita. Dia mau pakai kita. Tinggal apakah kita mau aktifkan roh itu di dalam kehidupan kita apa enggak.
Dia bahkan berkata begini, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini bicara apa sih? Hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang belum terjadi. Hal-hal yang belum kita ketahui. Tiba-tiba itu membahayakan kita. Hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya. Dan itu penting buat kehidupan kita. Itu bisa membuat kita mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu. Kita butuh namanya seorang penasehat, penolong kita. Ya. Satu hari itu manusia itu tanpa kita sadari itu mengambil keputusan lebih dari 100 keputusan, saudara. Pada saat saudara bangun, ya saudara bilang mau mandi dulu atau mau langsung kerja gitu ya. Mau bangun langsung makan, bisa. Itu keputusan yang pagi-pagi sudah ada 5 keputusan mungkin. Mau makan, mau mandi, mau pakai baju apa, mau langsung kerja, mau kerja jam berapa, mau naik mobil atau naik Grab, ya. Itu sudah banyak keputusan. Tapi kehidupan kita ini punya waktu itu 70-80 tahun kalau kuat. Dan Tuhan mau supaya kita itu memiliki hati yang bijaksana, menghitung hari-hari. Dan Roh Kudus itu salah satu yang membantu kita. Dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, pada saat kita berdoa, kita bisa berdoa gini, Roh Kudus, tolong beritahukan kepada aku hal-hal yang akan datang. Supaya aku dapat mempersiapkan diri. Ya, kadang-kadang sesuatu itu terjadi, kita kaget, kita nggak siap, kita stres. Tetapi pada saat sesuatu mau terjadi, kayak dalam hati kita itu sudah tahu ada sesuatu yang nggak benar. Kita cepat-cepat menghindar. Jadi roh ini sangat penting buat kita. Ya, Roh Kudus itu penting. Nah, saya secara singkat, saya nggak membahas satu persatu, tetapi mari kita lihat peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nextnya, peran Roh Kudus itu di Yohanes 14 ayat 16 itu sebagai penolong. Dia sebagai penghibur. Dia sebagai roh kebenaran. Dia mimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, supaya kita nggak sesat. Ya, Dia juga akan mengajarkan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia yang akan mengingatkan kita yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Mengajarkan, mengingatkan kita. Dan kemudian Roh Kudus itu juga menginsafkan dunia tadi. Ya, akan dosa, kebenaran, penghakiman. Roh Kudus juga memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga memberitahukan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Jadi dia berkata apabila ia datang, ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi pada saat Tuhan Yesus berbicara kepada kita, Tuhan Yesus itu berbicara lewat Roh Kudusnya di dalam kita untuk kita connect sama Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nextnya juga Roh Kudus ini membantu kita dalam kelemahan. Juga memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi. Dan yang terakhir, Roh Kudus ini menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semua janji-janji Tuhan. Jadi kapan terakhir kita mulai komunikasi dengan Roh Kudus? Mari hari-hari ini kita punya waktu, minta. Setelah kita menyembah Tuhan, kita minta Roh Kudus, tolong aku hari ini. Bantu aku hari ini, ajarin aku hari ini. Dan beritahukan kepada saya hal-hal yang akan datang supaya aku dapat siap-siap. Ya, keluarga kita siap-siap. Ya, dan kita mengambil keputusan-keputusan yang benar di hari itu. Ya, minta kunci. Jadi dan kemudian di 1 Korintus 12
Ya, kalau kita lihat ada karunia-karunia roh. Ya, saya baca dengan cepat. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, ada iman, ada karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat. Ya, kemudian karunia bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Jadi hari ini saya mau mengajak kita, bagi kita semua, kita terima Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi dia yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari untuk sejenak kita pejamkan mata kita. Roh Kudus, mungkin ada hal-hal yang kami mendukakan Engkau. Ampuni setiap dari kami. Ampuni setiap kesalahan kami, dosa kami. Roh Kudus, tolong setiap kami. Basuhkan kami dengan kuasa darah Yesus. Bersihkan hati kami, pikiran kami. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh yang ada di dalam kita. Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Tuhan, tolong setiap dari kami untuk menangkap pesan ini. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh penolong, kami butuh penghibur, kami butuh roh kebenaran memimpin kami kepada seluruh janji-janji-Mu, kebenaran-Mu. Roh Kudus, Kau adalah jaminan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kami, sehingga kami dapat memperoleh janji-janji yang ada di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, perlindungan-Mu, Tuhan, kuasa-Mu nyatakan bagi setiap dari kami. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk menjalani hari-hari ke depan, hidup kami ke depan, untuk kami terus disertai oleh Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Nah, pada saat saudara, pertanyaannya kadang-kadang begini saudara. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, apakah Roh Kudus ada di dalam kita? Tapi saya belum bisa bahasa roh. Kira-kira gimana saudara? Kalau kita belum bisa bahasa roh, apakah Roh Kudus ada di dalam kita? Banyak kan pertanyaan seperti itu ditanya ya. Kalau saya belum bisa bahasa roh, apakah saya punya Roh Kudus di dalam saya? Jawabnya iya saudara. Saudara punya Roh Kudus. Ya.
Nah, saya mau buka firman ini supaya kita nangkep ya. Yohanes 20 ayat 19. Ini ketika Tuhan Yesus berada bersama-sama murid-muridnya. Saya bacakan aja karena tulisannya agak kecil. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan ini terjadi pada saat kita sudah tahu ya, pada saat ada satu murid yaitu namanya Thomas. Kalau aku belum mencucukkan tanganku ya ke lambung yang berlubang, saya tidak akan percaya Tuhan Yesus. Tetapi sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka pada keadaan pintu yang terkunci, tapi Tuhan bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan kemudian menunjukkan tangannya dan lambungnya. Kemudian Yohanes 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi di sini, waktu Yesus menampakkan diri, belum hari Pentakosta, Tuhan Yesus itu sudah datang kepada murid-muridnya bilang berkata begini, terima Roh Kudus. Pada saat murid-murid ini terima Roh Kudus, apakah murid-murid ini langsung berbahasa roh? Enggak, saudara. Jawabannya enggak. Jadi syarat untuk terima Roh Kudus pertama kali adalah percaya sama Tuhan Yesus. Murid-murid ini percaya sama Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan diberkati mereka dengan terima Roh Kudus. Jadi setiap dari kita jangan berkata begini, saya sudah terima Tuhan Yesus sih, tapi saya belum berkata-kata bahasa roh. Berarti saya belum punya Roh Kudus. Salah, saudara. Pada saat kita sudah terima Tuhan Yesus, ya, kita itu akan terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus yang diberikan sama kita adalah roh yang sama yang akan bekerja di dalam kita. Jadi setiap dari kita yang perlu adalah berdoa supaya kita penuh Roh Kudus. Pada saat Kisah Rasul mencatatkan ada 120 murid berada di kamar loteng atas. Mereka itu bukan dikatakan mereka menerima Roh Kudus, bukan, saudara. Di sana dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang bahasa baru. Nah, disitulah ya tanda awal dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, kita berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Jadi coba colek kiri sama colek kanan dibilang kamu sudah punya Roh Kudus, ya. Jangan takut, ya. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang belum berbahasa roh jangan takut, ya. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Nah, saya mau cerita bahwa setelah Kisah Rasul di mana peristiwa Pentakosta itu terjadi, ada banyak jemaat yang itu tiba-tiba berbalik kepada Tuhan, bertobat karena peristiwa Pentakosta. Kita merayakan di GBI di bawah Pak Niko, kita merayakan Pentakosta ketiga. Ada peristiwa lawatan di mana Roh Kudus dicurahkan. Tiba-tiba ada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh lagi, dan kemudian kebangunan rohani terjadi. Dan kita diharapkan kita tuh menangkap pesan ini, bahwa Pentakosta itu juga masih terjadi hari ini. Ya,
Nah, kita mau buka firman Tuhan ini di Kisah Rasul 9 ayat 31. Saya minta bantuan di halaman 12 ya. Kisah Rasul 9 ayat 31. Saya mau ngajak kita baca bareng-bareng bagi saudara yang bisa buka dan bisa membaca kitab ini. Kisah Rasul 9 ayat 31. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi jemaat setelah peristiwa Pentakosta, jemaat di Yudea, Galilea, Samaria itu tenang biasa-biasa aja. Tapi pada saat ada Roh Kudus berkarya, jumlahnya tambah banyak, tambah besar. Oh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi mari kita sama-sama berdoa ya supaya daerah sekitar kita, Cengkareng, ya, daerah-daerah Tangerang, ya, daerah-daerah Grogol, ini jemaatnya bisa bertambah, ya. Kita berkata Palem Galaksi dipenuhi Roh Kudus, bertambah besar jumlahnya, ya, dan Roh Kudus pakai semua dari jemaat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Ya. Dan di sini Kisah Rasul 9 ayat 31 itu ada dua tokoh yang dipakai Tuhan, yaitu Saulus dan Barnabas kalau di Kisah Rasul 9 ini. Saulus itu juga sebenarnya ngalamin pertobatan itu agak belakangan setelah peristiwa Pentakosta. Jadi bukan pada saat murid-murid di kamar loteng atas kemudian di situ ada Saulus, saudara. Jadi Roh Kudus ini bisa bekerja di mana saja. Ya, pada saat Saulus ini mau berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen, tetapi di situ ada perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan akhirnya kemudian dia buta dan kemudian dia didoakan sama Ananias. Dan setelah itu Saulus bertobat. Setelah Saulus bertobat, banyak murid-murid Tuhan Yesus itu takut gitu. Ini benar gak nih dia? Jangan-jangan ini pura-pura gitu ya. Tapi Saulus itu benar-benar ngalamin perubahan dalam hatinya dan dia dipakai Roh Kudus. Jadi mau orang baru, mau orang lama, jemaat baru, jemaat lama, pengerja baru, semua bisa dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bisa bekerja tanpa batas di dalam kita. Saulus dan Barnabas membuat dan bersama dengan pertolongan Roh Kudus membuat jemaat itu bertambah besar. Nah, di kisah yang lain ya, ini mungkin saya perlu dibantu multimedia. Ada satu video di Kisah Rasul 3. Bisa dinyalakan, ada satu lagi. Next. Ya, di Kisah Rasul 3 ini ada Petrus dan Yohanes. Ya. Ini kejadiannya di Gerbang Indah, ada seorang lumpuh pengemis. Ya, lumpuh pengemis, gak apa-apa, lanjut. Dan pengemis ini mengharapkan dari Petrus dan Yohanes itu sedekah, minta uang gitu ya.
sedekah? Ada sesuatu yang mau diberikan? Nah, terus Petrus berkata, lihatlah kami, ya kan? Dan pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak kupunyai, tetapi apa yang kupunya? Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah. Ya, jadi Petrus dan Yohanes membuat orang lumpuh ini berjalan. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu waktunya, ya. Tetapi pada saat kita mau bergerak untuk seseorang, mendoakan dia, terus berdoa konsisten aja. Saya baru-baru ini biasa ikut acara PPA di CK4. Jadi CK4 di bawah Pak Weler kita harus ada ikut pertemuan pusat, ya, bersama Pak Beni Gunawan. Jadi waktu yang 2 minggu yang lalu waktu kita pertemuan, dia menceritakan kisahnya baru-baru ini, saudara. Jadi baru-baru ini dia pelayanan di gereja di bawah Pak Niko. Kemudian dia ada lihat seorang ibu yang duduk di kursi roda. Setelah itu biasanya kalau kita doa orang yang kursi roda mungkin cuman Ibu kita doakan ya, gitu kan. Habis itu doakan dalam nama Yesus bangkitlah, ya gitu ya. Dan berjalanlah gitu ya, mungkin sembuh kakinya gitu ya. Habis itu udah dilepas gitu. Tapi pada saat pelayanan Pak Beni Gunawan ini berdoa, langsung angkat pegang tangan orang itu dan naik dan kemudian jalan. Ibu ini jalan, bisa bergerak. Dan itu terjadi mungkin 3 minggu yang lalu. Jadi peristiwa ini, peristiwa orang lumpuh berjalan bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Tapi ini juga bisa terjadi di sini. Bisa terjadi di kota Jakarta. Dan banyak orang akan diselamatkan. Tinggal action kita. Mau nggak kita dipakai Tuhan? Mau nggak kita berdoa buat orang lain? Nah kadang-kadang kita juga punya menghakimi orang ya. Biasanya kalau orang lumpuh, dia sih kurang rajin ke gereja, dia sih kurang baca Alkitab, makanya dia lumpuh gitu. Dia sih nggak rajin dengerin khotbah gitu ya. Saudara, bayangkan kalau seseorang lumpuh, gimana dia mau datang ke gereja coba? Pernah nggak kepikiran, kalau orang lumpuh mau datang ke gereja gimana? Satu, harus ada seseorang yang membawa dia. Pada saat waktu Tuhan Yesus pelayanan, mungkin saudara pernah dengar cerita di mana ada orang lumpuh dibawa naik dari atap turun ke bawah, dan itu digotong sama 4 orang temannya.
4 orang temannya ini, pada saat 4 temannya itu menurunkan orang lumpuh itu ke bawah, mungkin agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nanti saudara bisa lihat itu di kitab Markus. Pada saat orang lumpuh ini dibawa turun sama teman-temannya 4 orang di atas, Tuhan Yesus berkata begini, dan ia melihat iman mereka. Jadi bukan iman orang lumpuh, saudara. Teman-temannya ini punya iman sama Tuhan Yesus. Datang bawa temannya, bisa bangkit, bisa berjalan lagi. Kadang-kadang yang menjadi kendala itu pada saat kita enggan, gak mau datang ke rumah orang yang sakit, dan kita cuma doakan dari jauh. Kadang-kadang Tuhan nunggu kita gitu. Apakah kita mau bergerak? Pada saat kita bergerak, wow, terjadi loh. Aku berdoa, orang itu bisa sembuh loh. Ya, jadi bukan, jangan kita menghakimi orang lumpuh ini begini, mungkin karena punya dosa, karena ini, enggak saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan menunggu orang-orang yang di sekitarnya dia. Keluarga, teman, mungkin orang-orang teman kerja, teman sekolah, itu Tuhan tunggu gitu. Siapa yang mau doakan dia? Dan Tuhan ingatkan ini supaya kita, ayo kita bergerak, ayo mulai kita doa. Roh Kudus mampukan saya, tolong saya. Dan Roh Kudus itu punya kuasa. Salah satu karunia Roh Kudus itu adalah apa? Mengadakan mujizat, kesembuhan, karunia untuk menyembuhkan. Ya, setiap dari kita yang punya Roh Kudus, Tuhan bisa berkarya lewat kita. Katakan amin. Dan kemudian ada juga 2 cerita lagi di mana penduduk Kisah Rasul 9 ayat 33, next ya. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur dan lumpuh. Jadi ada orang yang sudah 8 tahun terbaring dan lumpuh, gak bisa bergerak. Di sini ya Petrus yang melayani. Petrus datang ke tempat Eneas dan berdoa, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Sudah 8 tahun, Eneas bangkit dan berjalan. Jadi Petrus pada saat datang ya, ini berdoa, dan saudara tahu setelah itu Kisah Rasul 9 ayat 35. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, melihat Eneas, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Gara-gara satu orang yang 8 tahun terbaring, kemudian berjalan, 2 kota penduduknya berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, mungkin kita berada di zaman modern, kita terbiasa, ya udah datang ke fisioterapi lah, udah datang aja ke dokter tulang gitu ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan seseorang itu seperti itu supaya ada orang-orang di sekitar kita yang mau bergerak, mau berdoa. Dan pada saat berdoa,
dampaknya itu bukan cuma buat orang itu, saudara. Dampaknya itu buat satu kota, bahkan kota yang lain. Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan, bertobat sama Tuhan. Kita mau ya saudara, kota Jakarta dimenangkan untuk Tuhan. Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Dan itu butuh tangan dan kaki saudara untuk menjangkau setiap rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan yang terakhir, Kisah Rasul 9 ayat 39. Maaf, ini agak kecil ya. Oke, saya bacakan. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi Petrus bukan sendirian tapi bersama-sama dengan mereka, murid-murid ya, murid-murid yang lain. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi ada seorang perempuan janda yang meninggal, mati. Dorcas ini terkenal dengan dia banyak memberi dan banyak berdoa. Tetapi meninggal mendadak. Dan kemudian Petrus dan bersama murid-murid yang lain itu ke sana, ke rumahnya Dorcas. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, ada beberapa orang dari rumahnya keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Butuh lutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dan kemudian dicatat dalam Alkitab ini ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi satu kejadian itu bisa tiba-tiba membuat satu penduduk Yope, ya, tadi Lida dan Saron, sekarang penduduk Yope, kota lain lagi. Dan ini membuat banyak orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dibutuhkan cuman berlutut dan berdoa bersama-sama orang-orang percaya. Semua dari kita mau dipakai Tuhan. Tinggal kita menyediakan kaki dan tangan kita kepada orang-orang. Mungkin kita nggak sangka. Petrus mungkin nggak sangka juga. Biasa dia doakan orang lumpuh berjalan. Kali ini orang mati yang sudah nggak ada napas bangkit. Dan itu satu kota dimenangkan. Firman Tuhan terakhir Yudas 1 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama Yudas 1 ayat 20. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi mari saya mau ngajak kita untuk terus berkarya, berdoa dengan Roh Kudus sebagai pendamping, sebagai penolong hidup kita. Dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi dampak buat kota kita. Bukan cuma Cengkareng, bukan cuma Grogol, tetapi seluruh Jakarta. Ini aku Tuhan, aku butuh Engkau, pakai aku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ini kesempatan, ini waktunya kita mau minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi aku, baptis aku dengan Roh-Mu, perlengkapi aku dengan karunia-karunia Roh-Mu. Roh Kudus, Kau berbicara bagi setiap hati kami, setiap hati di tempat ini. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Yes. Yes Lord. Kau berbicara, Kau berbicara. Syata karabara labaya rabara labaya rabara baya syandara rabara labara. Shita karabaya sandara rabara labara labara maya si. Inara maya sandara labara. Shikatara maya labaya labaya labara. Shira labara labara. Shikatara labara labara. Mari yang semua yang bisa berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menyembah, menyembah, menyembah Tuhan. Inararabaya sandararabaya, shirararabaya, shikararabaya sande. Inararabaya namanamo, iyararabaya. Pemusik menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Di mana ada Roh-Mu ada kemerdekaan. Setiap luka-luka dibalutkan, dibersihkan. Setiap kepahitan, kegeraman, pertikaian, perselisihan kami cabut dalam nama Yesus. Setiap hal-hal yang mendukakan Roh Kudus dicabut dalam nama Yesus. Penuhi hati kami dengan ketenangan, damai, sejahtera. Roh Kudus, bantu kami
bantu kami, tolong kami, beritahukan kepada kami hal-hal yang akan datang. Dan pakai tangan ini, kaki ini, mulut ini untuk berbicara, berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami, di keluarga kami, teman-teman, tetangga kami, orang-orang, teman-teman kerja kami, sekolah kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kau yang bekerja lewat kami, Kau turut bekerja dalam segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa di dalam kita, lewat kita, dengan kata-kata, bahasa-bahasa roh. Dan firman Tuhan berkata, Ia menyelidiki hati nurani kita dan mengetahui maksud roh itu. Dan Tuhan menjawab di Roma 8:28, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus tinggal di dalam kami, penuhi setiap dari kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya dari tempat ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan lewat karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan memberkati, berdoa buat orang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat akan diberikan kelegaan, bahkan yang mati sekalipun akan bangkit. Tuhan pakai setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu, dan Tuhan pakai mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, sehingga pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Pendeta Freddy beserta dengan istri yang telah hadir hari ini Tuhan. Hari ini kita semua diberkati karena Tuhan mengutus hamba-Nya yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan urapan dan pepauyuan yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berbicara sia-sia. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan hampa. Dan saya percaya hari ini ada pesan rema maupun ada kuasa yang dilepaskan bagi setiap kehidupan kita yang mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang limpahkan kembali kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Tambahkan pengurapan pewahyuan yang baru hari lepas hari. Dan juga kami percaya Tuhan Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan yang Engkau buat menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah setiap benih firman yang taburkan pada hari ini juga kembali kepada keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala CK4 Minta Werer Kauntu, dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus, serta Gembala-Gembala Kul. Tuhan Engkau yang urapi dan berkati mereka semua. Kami juga berdoa secara khusus untuk Gembala kami tempat-tempat ini Tuhan, Bapak Immanuel beserta dengan keluarga, Wakil Gembala kami dan beserta dengan keluarga, tim KOR dan seluruh pelayanan beserta keluarganya. Tuhan Yesus Engkau yang urapi, berkati berlimpah, sehat, panjang umur, dan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk presiden, wakil presiden kami beserta dengan seluruh jajaran. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang menghormati dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang terlahir Tuhan, yang terbesar, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda. Semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara ontetik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung tempat ini, kiranya Engkau juga sendiri yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di sekitar tempat ini, Bapa,
lingkungan gereja kami RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua pengurus, berikan keamanan, berikan kerukunan serta damai sejahtera juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang ambil bagian pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi mereka Tuhan dan pakai lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh jemaat kami yang hadir maupun onsite dan online Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan mereka. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mengabulkan setiap doa kami, dan kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Kita sepakat untuk berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami bawakan juga untuk Ibu Marni yang ada di bawah. Engkau menyembuhkan kakinya, pengapuran jadilah normal saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu terimalah kesembuhan sesuai dengan janji Tuhan, maka disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Devi yang ada di Bandung. Bapa, Engkau menjamah dia. Aku katakan limfoma, enyaklah engkau dari tubuh ini, dan jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh saat ini. Semua kanker getah bening, jadilah sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Sinta, omanya Kiana. Tuhan Engkau menetralkan dan semua tekanan darah menjadi normal saat ini, menjadi normal, dan semua kakinya yang bermasalah jadikan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat saat ini katakan, dalam nama Yesus jadilah sembuh saat ini, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di online Tuhan. Kami berdoa untuk Ama, kami berdoa untuk Bu Lili, juga Ibu Ati, dan Yanti Tuhan yang ada di Bali dan dimanapun mereka berada yang ikut di Zoom. Engkau berkati mereka Tuhan dengan berlimpah-limpah. Biarlah yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk semua Tuhan, Pak Wisnu yang Tuhan Engkau saat ini menyertai dia di dalam lamaran daripada cucunya Tuhan. Engkau berkati di dalam semua acara ini. Juga Agus Sumena Tuhan, lamaran keluarganya biar berjalan dengan lancar. Semua Engkau berkati. Bapak terima kasih, dan semua jemaat yang hadir, biarlah berkat-Mu turun ke atas mereka. Ketika kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, Engkau memperhatikan. Semua Tuhan Engkau perhatikan. Berkati Tuhan mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam kasih sayang daripada Bapa di sorga, di dalam penghiburan, kuasa daripada Roh Kudus, menyertai Engkau. Mulai saat ini, kasih daripada Yesus itu selalu ada dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, dan kita akan bertemu Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan, kiranya Engkau memberkati aku.